Pemirsa, kondisi di Terminal 2 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta terpantau sepi. Berbeda dengan kondisi bandara yang padat pada pagi hari tadi. Pada malam hari ini, kondisi Terminal 2 keberangkatan domestik Bandara Soekarno-Hatta ini terpantau sepi. Tidak ada antrian penumpang yang akan menaiki pesawat. Hanya terlihat petugas kantor kesehatan pelabuhan yang masih berjaga di posko validasi dokumen dan ada beberapa penumpang yang akan melanjutkan perjalanan. Sementara hari ini diperkirakan ada 5.700 penumpang yang berangkat dari Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini berbeda dengan kondisi pagi hari tadi, di mana kepadatan penumpang sempat terjadi sekitar pukul 4 pagi di posko validasi dokumen. Meski ada petugas yang berjaga, namun tidak ada penerapan jaga jarak fisik. Diduga antrian terjadi karena pemeriksaan berkas dan kesehatan yang terlalu lama, serta adanya 13 penerbangan yang memiliki waktu keberangkatan berdekatan antara jam 6 hingga 8 pagi, baik dari maskapai Citylink maupun Lion Group. PT Kereta Api Indonesia mengoperasikan perjalanan kereta api luar biasa sejak Selasa 12 Mei lalu. Namun hingga hari ketiga pengoperasian kereta itu menunjukkan jumlah penumpang yang minim. Berikut laporan Pangeran Negara dan juru kamera Abdul Roshid dan Edmond Dantes dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Kami di hari ketiga pengoperasian kereta luar biasa atau KLB dari stasiun pemberangkatan Gambir Jakarta Pusat menunjukkan jika jumlah penumpang ini sangat minim sekali. Terbukti bahwa pada hari ini ada dua rute perjalanan yang sebenarnya dilayani, yakni untuk rute perjalanan stasiun Gambir Jakarta menuju stasiun Surabaya Pasar Turi Lintas Selatan pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, dan juga rute perjalanan stasiun Gambir Jakarta menuju Surabaya Pasar Turi Lintas Utara pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Secara kumulatif ada 528 kursi dari dua rute perjalanan tersebut, namun pada hari ini hanya 44 kursi saja yang diisi. 12 diantaranya diisi oleh mereka yang melakukan rute perjalanan stasiun Gambir Jakarta, Surabaya Pasar Turi Lintas Selatan, dan 32 lainnya diisi oleh mereka yang melakukan rute perjalanan stasiun Gambir Jakarta menuju stasiun Surabaya Pasar Turi Lintas Utara. Secara keseluruhan memang mereka yang melakukan perjalanan menggunakan kereta luar biasa ini adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus ataupun kepentingan khusus, dan bukan mereka yang ingin melakukan perjalanan mudik. Sekali lagi kami tegaskan, bukan mereka yang ingin melakukan perjalanan mudik. Oleh karenanya, adapun kriteria yang diberikan oleh mereka yang ingin menggunakan fasilitas kereta luar biasa, secara umum ada 3 kriteria, yakni mereka yang bekerja di lembaga pemerintahan ataupun swasta dengan harus mengantongi surat izin dari setingkat eselon 2 ataupun setingkat direktur. Dan yang kedua adalah mereka yang memiliki urgensi, seperti misalnya harus ada sanak keluarga yang meninggal di daerah, sehingga mereka pun harus mengantongi surat catatan dari pihak RT RW bahwa memang ada bukti ada sanak keluarga yang meninggal. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang memiliki kepentingan repatriasi ataupun mereka yang datang dari luar negeri untuk nantinya setelah kembali ke Indonesia datang ke Jakarta bisa dikembalikan ke daerah masing-masing. Secara umum memang mereka ketiga kriteria tersebut harus memiliki juga identitas ataupun menunjukkan identitas pribadi ketika ingin membeli ataupun melakukan pembelian tiket. Kemudian juga mereka harus menunjukkan bahwa mereka telah mengantongi bukti bahwa mereka ini tidak terpapar oleh virus corona dengan menunjukkan hasil rapid test mereka ataupun swab test mereka kepada pihak petugas COVID-19 ataupun dari pihak gugus tugas penanganan COVID-19 yang memang sudah berada di stasiun Gambir Jakarta ini. Adapun mekanisme yang memang ataupun alur pembelian tiket, jadi ketika ketiga orang ataupun ketiga kriteria tersebut ingin melakukan pembelian tiket, mereka harus datang terlebih dahulu ke pos penanganan COVID-19 ini untuk dimintai data-data mereka. Ketika nanti data-data mereka sudah dianggap valid ataupun sah begitu, kemudian baru mereka diperkenankan untuk melakukan pembelian tiket. Jadi nantinya petugas gugus tugas yang berada di pos pengecekan dokumen ini akan memberikan 2 lembar surat, yakni 1 lembar surat diperuntukkan untuk melakukan pembelian tiket dan 1 lembar lainnya
akan diberikan ketika mereka akan melakukan boarding dan masuk ke dalam kereta. Rencananya pengoperasian kereta luar biasa ini akan terus berlangsung hingga nanti tanggal 31 Mei 2020. Dan tentunya kita mengharapkan bahwa para petugas yang berada di sini pun dapat terus melakukan pemantauan ataupun seleksi yang begitu ketat agar tidak ada lagi orang-orang yang mencoba untuk nekat pulang kampung di tahun Lebaran ataupun di Lebaran 1441 Hijriah. Dari Jakarta, Pangeran Negara Abdul Rashid dan Edmond Dantes, iNews melaporkan. Polda Jawa Timur menyita 54 kendaraan travel yang nekat mengangkut pemudik. Selain melanggar kebijakan larang mudik pemerintah, puluhan kendaraan travel juga tidak memiliki izin trayek. Sekarang udah merah, itu salah satu indikasi kenapa kita melakukan langkah-langkah yang... Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur menyita 54 kendaraan travel yang nekat mengangkut pemudik di sejumlah jalur antar kota dan antar provinsi di Jawa Timur. Kendaraan-kendaraan ini disita karena melanggar aturan pemerintah tentang larangan mudik. Selain itu, puluhan kendaraan ini juga melanggar pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena tidak memiliki izin trayek. Dinas Perhubungan, tidak ada izin trayeknya. Dapat di mana yang beli? Dari puluhan kendaraan yang disita, mayoritas berasal dari Jakarta dan Jawa Tengah. Selain ditilang, puluhan kendaraan juga ditahan hingga operasi ketupat selesai pada 31 Mei 2020 mendatang. Pribadi travel umum tanpa izin. Sudah kita terkumpulkan di sini sebanyak 54 kendaraan. Jadi dengan indikasinya bahwa mereka ini tidak ada izin trayek. Kita arahkan yang pertama, kalau tetap akan menuju ke lokasi yang akan dituju, maka kita akan menghubungi gugus tugas yang ada di sana untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan setempat untuk nantinya akan dilakukan isolasi mandiri. Kita selaku aparat di daerah itu adalah melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang digariskan di SI 4 2020 agar penyebaran COVID ini bisa dihentikan. Meskipun larangan mudik masih berlaku hingga 31 Mei mendatang, namun ada pengecualian bagi TNI, Polri, PNS, mobil ambulans, kendaraan pemadam kebakaran, serta angkutan logistik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Melanggar aturan PSBB tak mengenakan masker, sejumlah pedagang, juru parkir, dan sopir bajai di Cempaka Putih, Jakarta Pusat harus mengenakan rompi oranye pelanggar PSBB. Selain mengenakan rompi oranye, pelanggar PSBB juga dikenakan sanksi sosial. Razia pembatasan sosial berskala besar tahap 2 kembali digelar petugas Satpol PP di sekitar pasar tradisional Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Satu persatu pedagang yang kedapatan tidak mengenakan masker langsung dihampiri dan ditindak. Selain pedagang, beberapa juru parkir dan sopir bajai yang tidak mengenakan masker diberikan rompi khusus oleh petugas dan dibawa ke kantor Kecamatan Cempaka Putih untuk menjalani hukuman lanjutan. Mereka diminta membersihkan kantor kecamatan secara bersama-sama usai membacakan ikrar. Mereka masih juga kedapatan kebanyakan tidak menggunakan masker di luar rumah. Karena kita tahu ketentuan daripada Pergub 41 tahun 2020 ini, ketentuannya sanksi diterapkan bila mana mereka keluar rumah tidak menggunakan masker, itu sanksinya denda 100.000 maksimal 250.000 dan sanksi sosial berupa kita membersihkan daripada fasilitas umum di wilayah. Sementara itu di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, para pelanggar PSBB yang tertangkap tidak mengenakan masker serta berkumpul terjaring petugas Satpol PP. Mereka diganjar sanksi sosial mengenakan rompi bertuliskan pelanggar PSBB dan membersihkan sampah di tempat fasilitas sosial dan fasilitas umum. Sedikitnya 13 orang menjalani sanksi sosial yang diberikan Satpol PP Pemkot Jakarta Barat. Hal ini dilakukan agar masyarakat sadar dan tidak mengulangi perbuatannya demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pedagang di Pasar Sayur Karangploso, Malang, Jawa Timur cekcok dengan petugas menolak jalani rapid test massal. Tes massal ini digelar lantaran sebelumnya 3 pedagang dinyatakan positif COVID-19 dan 2 meninggal dunia.
Seorang pedagang di Pasar Sayur Karangploso, Malang, Jawa Timur melawan saat diminta menjalani rapid test. Ia ngotot merasa sehat meski saat dicek suhu tubuhnya mencapai 38 derajat Celcius. Dengan menggunakan APD lengkap, petugas medis didampingi polisi dan personel TNI berhasil menggiring pedagang ini untuk menjalani rapid test. Rapid test massal dilakukan setelah sebelumnya 3 pedagang dinyatakan positif COVID-19. 2 orang meninggal dunia dan seorang lainnya sembuh. Namun dari puluhan pedagang yang diperiksa, tidak ada satupun yang hasil tes darahnya reaktif. Rapid testnya sebanyak 50 orang secara acak, baik itu yang memenuhi secara gejala klinis maupun tidak, itu dari semua hasilnya non reaktif atau tidak ditemukan ada kecurigaannya terhadap COVID-19. Pasar Karangploso biasanya memasok sayur dari para petani langsung, yang kemudian dikirim dan disebar ke beberapa kota di Jawa Timur. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Menjadi zona merah di wilayah Jakarta, Pemda DKI melakukan tes rapid massal ke kelurahan yang potensi warganya paling banyak terjangkit corona. Salah satunya di Kelurahan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Hasil rapid test sementara 4 orang dinyatakan reaktif. Satu persatu warga Kayu Manis mendatangi kantor Kelurahan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur untuk melakukan rapid test. Petugas dengan alat pelindung diri langsung memeriksa satu persatu warga. Setiap warga diambil sampel darahnya untuk dites menggunakan alat khusus. Rapid test kali ini untuk sementara diwajibkan bagi warga yang usianya di atas 30 tahun. Jadi ini sebenarnya program yang kita dapat dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Beberapa kelurahan yang terpilih diantaranya dengan kriteria yaitu dengan angka yang positif sudah cukup banyak dan juga tingkat pemukiman yang padat sehingga menimbulkan potensi penularan yang cukup tinggi. Sehingga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan rapid test selektif massal untuk warga Kelurahan Kayu Manis. Program ini gratis untuk warga, kita disediakan totalnya sebanyak 200 dibagi ke beberapa kategori usia yaitu 15 sampai 39 tahun, 39 tahun sampai 59, kemudian di atas 60 dan yang terakhir kategorinya adalah kategori dengan orang dengan potensi penyakit bawaan. Kegiatan rapid test massal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Pemda melakukan kegiatan ini dengan memilih kelurahan-kelurahan yang menjadi zona merah. Dari hasil rapid test sementara, 4 orang dinyatakan reaktif dan segera dilakukan uji swab. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan pengunjung pusat perbelanjaan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menjalani rapid test. Hasilnya 13 orang diantaranya diketahui reaktif dan harus diisolasi di Asrama Haji Yogyakarta. ...339 orang pengunjung pusat perbelanjaan yang ditutup pemerintah Kabupaten Sleman mengikuti rapid test di Gor Tridadi Pangukan, Yogyakarta. Dari rapid test hari ini diketahui ada 13 orang pengunjung yang reaktif. Sedangkan dari data rapid test selama 3 hari, total ada 52 orang pengunjung yang reaktif. Pengunjung yang reaktif selanjutnya diisolasi di Asrama Haji Yogyakarta dan dilakukan uji swab. Ini tadi di rapid test hasilnya nanti nunggu 2-3 hari melalui websitenya Pemda Sleman. Terus perasaannya dengan mengikuti rapid test ini? Ya merasa lebih aman biar tahu hasilnya. Betapapun kita kan nanti bisa membuat memetakan begitu. Nah pemetaan dari hasil screening ini atau hasil rapid test ini nanti untuk pengambilan kebijakan berikutnya, misalnya terhadap toko-toko ataupun supermarket yang sama, yang pola pelayanannya sama. Sementara itu dari data gugus tugas penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, ada 29 karyawan swalayan Indogrosir yang positif COVID-19. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia terus meningkat setiap harinya.
Hingga hari ini, pasien positif corona di Indonesia mencapai total 16.006 orang. Pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 3.518 orang dan pasien meninggal dunia sebanyak 1.043 orang. Kita sudah melakukan pemeriksaan dengan 2 metode dan semuanya sudah berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya maksimal. 2 metode pemeriksaan ini adalah real-time PCR dan tes cepat molekuler TCM dengan menggunakan mesin TCM-TB. Kalau kemudian dari hasil yang kita dapatkan pada hari ini, maka yang positif konfirmasi COVID-19 baik yang kita meriksa menggunakan real-time PCR maupun tes cepat molekuler, kita dapatkan 568 orang. Sehingga totalnya menjadi 16.006 orang. Kalau kita perhatikan betul sebaran kenaikan angka ini atau yang kemarin, kita akan melihat bahwa daerah-daerah yang memang memiliki gap pemeriksaan cukup jauh, cukup panjang, akan meningkat dengan cepat. Sebagai contoh pada data kemarin, untuk Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan kenaikan 91 orang ini karena spesimen yang semula rencananya akan dikirim ke Makassar bisa diperiksa di tempat itu. Akumulasi ini karena memang pada waktu itu adalah keterbatasan penerbangan. Sekarang mampu diperiksa sendiri. Sehingga pada hari ini tidak ada penambahan karena seluruhnya sudah diperiksa kemarin. Kemudian kasus sembuh meningkat 231 orang menjadi 3.518 orang. Kasus meninggal bertambah 15 orang sehingga menjadi 1.043 orang. Sekarang ini sudah 382 kabupaten kota yang terdampak COVID-19 di 34 provinsi. Saudara-saudara, inilah yang kemudian kita gunakan untuk melakukan pemantauan keseluruhan terkait dengan sebaran COVID ini. Akumulasi data orang dalam pemantauan sebanyak 258.639 orang. Kalau kita melihat detail dari laporan provinsi, angka ini sebenarnya sebagian besar sudah selesai dipantau. Sudah tidak dalam status ODP, tapi ini adalah angka akumulatif sejak awal. Kemudian PDP sebanyak 33.672 orang. Sebagian dari PDP ini sudah selesai karena terkonfirmasi positif maka masuk dalam kasus positif dan terkonfirmasi negatif maka dia tidak akan masuk di dalam kasus PDP lagi. Oleh karena itu mari bersama-sama kita komitmen kuat untuk menjaga diri, melindungi diri sebagai bagian menyeluruh dari